Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pengantar pembelajaran terpadu. Ini adalah mata kuliah pembelajaran terpadu untuk jurusan PGSD. Kalau di jurusan IPA biasanya pembelajaran IPA terpadu. Nah, pembelajaran terpadu adalah pembelajaran yang mengaitkan antara satu pembelajaran dengan pembelajaran lainnya. Bisa dari dalam mata pelajaran atau antar mata pelajaran. Nah, pembelajaran ini sangat dianjurkan untuk guru yang akan memulai pembelajaran tematik, di mana tematik biasanya kalau di sekolah dasar itu dia mengaitkan antar mata pelajaran. Nah, ini adalah sebagai basic atau dasar ketika seorang guru memerlukan pembekalan untuk mengajar tematik. Dalam materi pembelajaran terpadu akan diberikan keterampilan awal di mana guru bisa melakukan kegiatan pembelajaran dengan mempelajari dulu teorinya. Jadi pembelajaran terpadu itu berdasarkan asumsi untuk mengaitkan beberapa aspek baik di dalam satu mata pelajaran atau disebut dengan intra mata pelajaran atau inter mata pelajaran, atau dalam antar mata pelajaran atau dalam beberapa mata pelajaran dengan beberapa mata pelajaran. Nah, pembelajaran terpadu ini sendiri sebetulnya maksudnya bisa mengaitkan antar topik, misalnya topik satu dengan topik yang lainnya, sehingga itu diajarkan dalam satu kali pertemuan, atau bisa juga mengaitkan antar materi di dalam beberapa mata pelajaran. Misalnya IPA dikaitkan dengan matematika, dikaitkan dengan seni, dikaitkan dengan bahasa, kalau di SD dikaitkan dengan matematika, dan lain sebagainya. Kita ambil contoh, misalnya kita mengajarkan tentang kekayaan alam, sehingga dikaitkan juga dengan misalnya kegiatan menghitung banyaknya kekayaan alam di Indonesia, misalnya seperti itu. Ini sebagai salah satu contoh saja. Pembelajaran terpadu sendiri itu berdasarkan salah satu tokoh, yaitu Robin Fogarty tahun 1991. Berdasarkan bukunya, dia mencetuskan 10 model keterpaduan. Di antaranya adalah connected, fragmented, nested, sequenced, shared, webbed, dan threaded. Nah, ke-10 model keterpaduan ini memiliki ciri khas masing-masing. Nah, beberapa di antaranya dapat dikelompokkan sebetulnya, ada yang di dalam satu mata pelajaran, ada yang antara mata pelajaran, ataupun gabungan antara keduanya. Nah, beliau ini sangat berjasa bagi para guru-guru yang akan mengajar tematik. Banyak yang menganggap, kalau mendengar namanya Robin Fogarty, orang menganggap oh laki-laki kira-kira, ternyata dia adalah seorang perempuan. Nah, dia ini adalah ahli pada pembelajaran terpadu. Banyak buku-bukunya yang membahas tentang model-model keterpaduan, bagaimana mengait-ngaitkan antar mata pelajaran. Nah, di dalam video ini juga diberikan salah satu sumber dari video ini adalah dari bukunya Robin Fogarty, yaitu model keterpaduan. Nah, ada 3 cara untuk mengintegrasikan kurikulum atau menyatukan ataupun memadukan bahasanya itu kurikulum. Yang pertama adalah pengintegrasian kurikulum di dalam satu disiplin ilmu atau interdisiplin ilmu. Itu contohnya adalah fragmented, ada connected, dan ada nested. Itu dalam satu kelompok. Kemudian ada pengintegrasian kurikulum antar beberapa disiplin ilmu. Ini dalam beberapa mata pelajaran misalnya. Nah, ini contohnya adalah model urutan, sequenced, ada model shared, ada webbed, dan lain-lain. Untuk yang ketiga adalah mengintegrasikan kurikulum di dalam satu mata pelajaran, misalnya topik, antar topik dan satu mata pelajaran, kemudian dikaitkan lagi dengan disiplin ilmu yang lain. Jadi ada dalam satu mata pelajaran, kemudian setelah beberapa pengaitan
kemudian kaitkan lagi keluar dengan mata pelajaran. Jadi gabungan antara model cara pengintegrasian yang pertama dengan pengintegrasian yang kedua itu tergabung di dalam contoh pengintegrasian yang ketiga. Jadi ini sebagai contoh misalnya di dalam IPA misalnya sudah dikaitkan di dalam IPA, kemudian dikaitkan lagi ke mata pelajaran lain. Filosofinya kenapa diadakan keterpaduan adalah bahwa ketika anak itu masih awal masuk ke dalam sekolah, dia memandang segala sesuatu itu holistik, menyeluruh. Jadi hal-hal yang dia temukan itu beberapa hal itu terkait satu sama lainnya, terhubung satu sama lainnya, sehingga ketika kita mengkotak-kotakan ke dalam beberapa mata pelajaran tersendiri itu membuat dia stres, membuat dia pusing, membuat dia merasa terlalu banyak beban, sehingga dia ambil inisiatif untuk kemudian memadukan dalam satu disiplin, dalam satu cara, yaitu dengan tematik atau mengait-ngaitkan dalam satu kegiatan pembelajaran itu tidak hanya satu disiplin ilmu, tapi beberapa disiplin atau beberapa topik dalam satu kali pembelajaran. Nah, ini membuat anak mempelajari segala sesuatu secara menyeluruh sesuai dengan kemampuan awalnya, kemampuan normalnya, kemampuan anak-anak dalam sebuah pembelajaran gitu. Jadi ini sebetulnya memang khusus untuk anak-anak sangat cocok gitu. Nah, ini adalah gambaran 10 model keterpaduan. Ada fragmented, mulai dari terpisah sekali, kemudian ada connected, ada bisa disatukan, connected dan nested ada di dalam satu mata pelajaran. Kemudian sequenced itu ada sequenced, shared, dan webbed itu dalam antar mata pelajaran. Atau kemudian yang terakhir itu ada misalnya contoh network itu antar contoh untuk antar mata pelajaran, di dalam satu mata pelajaran, kemudian antar mata pelajaran. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana cara mengintegrasikan. Nah, secara detail ini akan dibahas di part kedua dari video tentang model keterpaduan. Namun sedikit gambaran bahwa dia terkelompok menjadi 3 bagian sesuai dengan 3 cara pengintegrasian tadi. Jadi namun masing-masing model itu tetap ada perbedaannya masing-masing, ada ciri khasnya masing-masing. Namun kurvanya menanjak mulai dari tidak diintegrasikan, kemudian diintegrasikan sedikit sampai kepada diintegrasikan secara luas. Nah, ini adalah pustaka yang dapat diakses untuk beberapa contoh model keterpaduan. Tapi ini tidak serta-merta full ya. Anda bisa mencari sendiri, namun ini hanya sebagai panduan bagi Anda. Yang menjadi rujukan pertama adalah karyanya Robin Fogarty, How to Integrate the Curricula. Ini dapat Anda akses secara online juga. Ada beberapa lagi yang ditulis oleh Robin Fogarty dan semuanya itu bisa dicari e-booknya. Ini karena ini buku lama, ini saya sendiri mencoba mengakses secara online dan itu terbuka untuk umum. Demikian yang dapat disampaikan dalam materi pertama dari model keterpaduan, pembelajaran terpadu. Mudah-mudahan di part kedua dapat kita share secara spesifik setiap modelnya, kemudian lebih lengkap lagi mudah-mudahan. Terima kasih. Assalamualaikum.